Di sebuah desa yang terletak di kaki Gunung Wilis, hiduplah seorang wanita bernama Soimah. Ia dikenal sebagai sosok yang pendiam, namun selalu tampak berkecukupan meski tidak pernah terlihat bekerja keras. Rumahnya besar, sawahnya luas, dan ternaknya gemuk-gemuk. Hal itu membuat banyak warga heran, karena beberapa tahun lalu, Soimah hanyalah seorang janda miskin yang kesulitan menyambung hidup. Orang-orang mulai berbisik-bisik bahwa Soimah mendapatkan kekayaannya melalui pesugihan. Namun, tak ada yang berani menanyakan langsung. Konon, ada yang melihatnya pergi ke sebuah hutan angker saat malam Jumat Kliwon, membawa sesaji dan kemenyan. Hutan itu dikenal sebagai tempat pemujaan makhluk gaib. Suatu malam, seorang pemuda bernama Warto memberanikan diri mengintai Soimah. Ia penasaran dengan apa yang dilakukan wanita itu di tengah malam. Dengan hati-hati, Warto mengikuti Soimah yang berjalan ke arah hutan. Ia melihat Soimah berhenti di sebuah pohon besar yang diyakini sebagai tempat tinggal makhluk gaib yang disembah oleh para pemuja pesugihan. Soimah menaruh sesaji berupa ayam jantan, kelapa muda, dan berbagai dupa yang menyebarkan aroma harum ke seluruh penjuru hutan. Warto bersembunyi di balik semak-semak, matanya tak lepas mengamati wanita itu. Tiba-tiba, dari balik pepohonan muncul sosok tinggi besar dengan wajah yang menyeramkan. Warto hampir tidak bisa bernapas saat melihat makhluk itu mendekat. Kulitnya berwarna hitam pekat dengan mata merah menyala. Suaranya terdengar seperti gemuruh guntur saat ia berkata, "Soimah, aku datang. Apa yang kau inginkan kali ini?" Soimah menundukkan kepala, wajahnya menunjukkan rasa hormat yang dalam. "Saya ingin kekayaan yang lebih banyak, serta perlindungan dari segala bahaya," jawabnya dengan suara lembut namun tegas. Makhluk itu mengangguk dan berkata, "Tapi ingat, setiap pemberian ada harganya. Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Namun, aku akan datang menagih janji. Kau harus siap dengan konsekuensinya." Soimah hanya mengangguk, seolah telah menerima segala risiko. Setelah itu, makhluk itu menghilang dalam kabut tebal, meninggalkan hutan yang kembali sunyi. Warto, yang masih terbungkam ketakutan, berlari pulang. Namun, setiap langkah yang diambil, semakin kuat rasa takut menyelusup ke dalam hatinya. Ia tahu ada kekuatan besar yang tersembunyi di balik pesugihan Soimah. Ketika ia kembali ke desa, rasa penasaran masih membelitnya. Tapi ia juga tahu bahwa mungkin saja ada hal-hal yang lebih baik tidak diketahui. Sejak malam itu, Soimah semakin dikenal sebagai wanita yang tak terjangkau. Kekayaannya bertambah dan tak ada yang berani mendekatinya lebih dekat. Namun, rumor tentang janji yang harus dibayar tetap mengganggu warga desa. Mereka bertanya-tanya, kapan dan bagaimana makhluk itu akan datang menagih, dan apakah Soimah akan bisa memenuhi janjinya. Seiring berjalannya waktu, kekayaan Soimah terus bertambah, namun begitu juga dengan bisikan-bisikan yang semakin keras di desa. Warga mulai menghindarinya, takut akan kutukan yang akan datang suatu saat nanti. Mereka percaya bahwa Soimah tidak akan bisa menghindari bayaran yang harus ia bayar, meskipun ia tampak hidup dalam kemewahan. Namun, pada suatu malam, sesuatu yang aneh terjadi. Warto, yang masih terobsesi dengan apa yang terjadi pada Soimah, memutuskan untuk mengikuti lagi kemana wanita itu pergi. Kali ini, ia tidak sendiri. Ia mengajak beberapa temannya yang juga penasaran dengan kekuatan pesugihan itu. Mereka menyusuri jalan yang sama menuju hutan tempat Soimah biasa melakukan ritual. Ketika mereka sampai di dekat pohon besar tempat Soimah dulu melakukan pemujaan, mereka melihat sesuatu yang mengejutkan. Soimah sedang berdiri di sana, wajahnya tampak pucat dan tertekan. Di sekelilingnya, asap hitam tebal berkumpul, dan dari dalam kabut itu, sosok besar dengan mata merah menyala kembali muncul. Tapi kali ini makhluk itu tampak lebih marah. Janji harus dipenuhi. Suara makhluk itu menggema.
menambah ketegangan yang sudah memberikan semuanya. "Aku sudah memberi banyak, apalagi yang kau inginkan?" katanya dengan suara penuh keputusasaan. Makhluk itu hanya tertawa, suaranya seperti suara ratusan daun yang bergesekan. "Kekayaan yang kau terima bukan tanpa harga. Kau harus memberikan lebih dari apa yang sudah kau beri sebelumnya." Warto yang menyaksikan itu merasa tubuhnya membeku. Ia ingin berlari, tapi kakinya tak bisa bergerak. Ia hanya bisa memandang dengan cemas, mengetahui bahwa Soimah sudah terjebak dalam sebuah perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Tiba-tiba, kabut tebal itu semakin mengental dan melingkupi Soimah. Warto melihat sosok Soimah mulai menghilang, terhisap ke dalam kabut hitam, seolah tubuhnya dihantam oleh kekuatan yang tak terlihat. Seperti sebuah hukuman yang datang terlambat. Tapi pasti, ketika kabut itu akhirnya menghilang, hutan itu kembali sunyi. Soimah tidak ada lagi. Warto dan teman-temannya pun lari meninggalkan tempat itu, ketakutan. Mereka tahu bahwa apa yang baru saja mereka saksikan adalah kutukan yang tak bisa dihindari, dan suatu saat nanti akan ada orang lain yang terjerat oleh godaan pesugihan yang sama. Hari-hari setelah kejadian itu, desa menjadi lebih sepi. Warga yang dulu merasa takut kepada Soimah kini merasa lebih cemas, sebab mereka tidak tahu siapa atau apa yang akan menjadi korban berikutnya dari pesugihan tersebut. Mereka mulai berbicara dalam bisikan, saling memberi peringatan agar tidak mencoba-coba berurusan dengan hal-hal gaib. Namun, ada satu sosok yang belum bisa melupakan kejadian itu, Warto. Ketakutannya yang mendalam berubah menjadi rasa penyesalan. Ia merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada Soimah. Ia tidak bisa hanya diam, mengetahui bahwa ada makhluk gaib yang terus mengintai mereka semua, menunggu saat yang tepat untuk datang menagih. Warto kembali ke hutan itu, kali ini sendirian. Ia membawa sebuah buku tua yang ia temukan di rumah seorang nenek, seorang dukun yang sudah sangat tua dan dianggap memiliki pengetahuan tentang dunia gaib. Buku itu berisi tentang cara-cara mengusir makhluk halus dan berinteraksi dengan dunia lain. Warto merasa ia tidak punya pilihan selain mencoba melakukan sesuatu untuk menghentikan kutukan yang menimpa Soimah dan mungkin akan menimpa orang lain di desa. Ia tiba di pohon besar tempat Soimah dulu melakukan ritual. Hutan itu masih terasa mencekam, seolah ada mata yang mengawasi setiap gerakannya. Dengan tangan gemetar, Warto membuka halaman demi halaman buku itu, mencari cara untuk berkomunikasi dengan makhluk yang menguasai tempat itu. Tiba-tiba, kabut hitam mulai muncul lagi, perlahan-lahan menyelimuti area di sekitar Warto. Suara gemuruh terdengar dari kejauhan, semakin mendekat. Warto tahu makhluk itu sudah datang. Dalam ketakutan dan kecemasannya, ia memanggil nama Soimah, berharap bisa berbicara dengan jiwa yang hilang itu. "Makhluk dari kegelapan, saya datang bukan untuk menantang, saya datang untuk meminta keadilan," teriak Warto. Suaranya hampir tenggelam dalam angin malam yang berbisik. Makhluk itu muncul dari kabut. Tubuhnya lebih besar, lebih mengerikan dari sebelumnya. Matanya menyala merah, mencorongkan ancaman yang tak terkatakan. "Apa yang kau inginkan, manusia lemah? Mengapa kau mengganggu ketenanganku?" Suara itu menggetarkan udara di sekitar Warto. Dengan suara bergetar namun penuh tekad, Warto berkata, "Saya ingin tahu apa yang terjadi pada Soimah. Apa yang kau ambil darinya? Apa yang dia bayar dengan kekayaannya?" Makhluk itu tertawa, suara tawanya melengking, seperti ribuan orang sedang menangis. Soimah sudah memenuhi janjinya. Kekayaan yang dia terima, perlindungan yang dia inginkan, semuanya sudah dia bayar. Tetapi, masih ada sesuatu yang harus dia bayar lebih. Waktu. Dan waktunya sudah habis. Warto terdiam, merasakan kengerian yang melingkupi dirinya. Ia bertanya lagi, "Lalu, siapa yang akan jadi korban berikutnya? Siapa yang akan kau ambil selanjutnya?" Makhluk itu hanya tersenyum sinis. Tidak ada yang tahu kapan atau siapa. Tapi pesugihan adalah sesuatu yang tak terhindarkan.
Setiap orang yang datang dengan niat untuk mendapatkan kekayaan akan menanggung risiko yang sama. Kabut itu semakin pekat dan suara makhluk itu semakin menghilang. Warto merasa tubuhnya dipenuhi dengan dingin yang mencekam. Sebelum makhluk itu menghilang sepenuhnya, ia mendengar suara terakhirnya yang menggema, "Waspadalah, Warto. Pesugihan akan selalu ada. Hanya waktu yang akan menentukan siapa yang jatuh ke dalam perangkapnya." Saat kabut itu menghilang, hutan kembali sunyi. Warto berdiri terpaku, tak tahu apa yang harus dilakukannya. Meskipun ia tahu lebih banyak tentang kekuatan yang mengendalikan pesugihan itu, ia merasa tidak bisa melawan makhluk itu sendirian. Namun, satu hal yang ia yakini, jika tidak ada yang berani menghentikan siklus ini, lebih banyak jiwa akan terperangkap dalam janji kosong yang penuh dengan kutukan. Dengan langkah berat, Warto meninggalkan hutan itu, bertekad untuk menemukan cara untuk mengungkap kebenaran dan memberi peringatan pada orang-orang yang masih tergoda oleh godaan kekayaan. Tapi, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa tidak semua orang akan bisa menahan godaan tersebut dan bahwa pesugihan itu akan terus hidup di antara mereka. Beberapa minggu setelah kejadian di hutan, Warto mulai merasa ada yang aneh dengan dirinya. Sejak malam itu, pikirannya terus dipenuhi oleh bayangan makhluk yang ia temui dan suara tawanya yang tidak bisa ia lupakan. Rasa takut yang dulu menguasainya kini berubah menjadi obsesi. Ia merasa bahwa ia harus mengungkap lebih banyak tentang pesugihan itu, tentang siapa yang bisa selamat, dan apakah ada cara untuk menghentikan kutukan tersebut. Suatu malam, Warto kembali mendatangi rumah dukun tua yang memberinya buku itu. Ia berharap bisa mendapatkan lebih banyak petunjuk. Dukun itu seorang wanita tua dengan rambut panjang yang hampir sepenuhnya putih, tampak menunggu kedatangannya dengan ekspresi serius. "Warto, aku tahu kenapa kau datang. Kau tidak bisa melarikan diri dari apa yang telah kau lihat. Tetapi berhati-hatilah. Ini lebih besar dari yang kau bayangkan," kata dukun itu dengan suara yang parau, hampir berbisik. "Apa maksudmu?" tanya Warto, cemas. Apakah ada cara untuk menghentikan semua ini? Untuk menyelamatkan orang yang terjebak dalam pesugihan ini? Dukun itu menggelengkan kepala. Wajahnya tampak semakin tua di bawah cahaya api yang menyala redup. Pesugihan bukan hanya tentang kekayaan. Ini adalah tentang kesepakatan jiwa, suatu ikatan yang sulit dihancurkan. Makhluk itu tidak akan pergi hanya karena kita ingin dia pergi. Ada harga yang harus dibayar, dan harga itu tak bisa ditawar. Warto merasa semakin putus asa, tetapi juga tidak bisa melepaskan rasa tanggung jawab yang kini mengikatnya. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa mencegah lebih banyak orang jatuh dalam perangkap ini? Dukun itu menatap Warto dalam-dalam, matanya penuh kekhawatiran. Hanya ada satu cara yang mungkin berhasil, tapi itu berisiko besar. Kamu harus menemui sosok itu sekali lagi. Namun kali ini, kamu harus siap untuk menawarkan sesuatu yang lebih berharga daripada kekayaan atau perlindungan. Kamu harus menawarkan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang akan menghentikan siklus pesugihan itu. Tapi ingat, jika kamu gagal, kamu akan terjebak di dunia mereka selamanya. Warto terdiam. Kata-kata dukun itu berputar-putar di pikirannya. Saya siap. Saya tidak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut. Malam berikutnya, Warto kembali ke hutan tempat ia pertama kali menemui makhluk itu. Keputusan untuk menghadapi ketakutannya datang dengan harga yang tinggi. Tetapi, Warto tahu ia tidak punya pilihan. Ia membawa benda-benda yang diberikan dukun itu, sebuah keris kuno, seuntai manik-manik hitam, dan sebuah gulungan doa yang tertulis dengan tinta merah. Di bawah sinar bulan yang redup, Warto berdiri di depan pohon besar. Kabut hitam mulai muncul perlahan, menutupi tanah dengan rapat. Suara gemuruh terdengar, semakin mendekat, dan sosok besar itu muncul lagi. Kali ini lebih mengerikan daripada sebelumnya. Warto
bisa merasakan hawa dingin yang tajam menyentuh kulitnya. Makhluk dari kegelapan, Warto mulai dengan suara mantap. Aku datang bukan untuk meminta, tapi untuk menawar. Aku akan memberikan sesuatu yang lebih berharga daripada apapun yang telah diberikan sebelumnya. Biarkan kutukan ini berhenti. Makhluk itu tertawa. Suara tawanya seperti ribuan suara mengerikan yang bergema di seluruh hutan. Kau tidak bisa menawar dengan sesuatu yang lebih besar dari apa yang sudah diberikannya, Warto. Semuanya ada batasnya. Tapi aku tidak akan pergi tanpa memenuhi syaratmu. Aku akan memberikan jiwa ini selamanya. Aku akan menjadi penjaga kutukan ini sebagai gantinya. Warto berkata, suaranya tegas meskipun hati kecilnya bergetar. Makhluk itu terdiam sejenak seakan mencerna tawaran tersebut. Warto tahu ini adalah pilihan yang sangat berbahaya. Tetapi ia juga tahu bahwa tanpa tindakan yang drastis, pesugihan ini akan terus memakan korban. Apa yang kau tawarkan memang menarik, makhluk itu berkata setelah hening yang lama. Jiwa manusia yang bersedia menerima kutukan ini sebagai beban baru. Dan dengan itu, aku bisa memperpanjang hidup pesugihan ini. Tetapi, ada harga yang harus dibayar. Warto bisa merasakan hawa panas menyelimuti tubuhnya. Dan tanpa peringatan, makhluk itu menyerangnya dengan kekuatan yang luar biasa. Semua yang ia rasakan adalah kegelapan yang melingkupinya. Seakan dirinya terperangkap dalam dunia yang tak bisa dilarikan. Apakah Warto akan berhasil melaksanakan tawarannya dan menghentikan siklus pesugihan, atau apakah ia akan jatuh ke dalam perangkap yang lebih dalam dari yang ia bayangkan? Saat kabut hitam itu semakin pekat, jawaban akan segera terungkap. Saat kabut itu semakin menebal, Warto merasakan tubuhnya seakan terpisah dari dunia nyata. Suasana di sekitar hutan berubah drastis, seakan ia memasuki dunia lain, sebuah dunia yang penuh dengan bayang-bayang dan suara bisikan yang tak terhingga. Ia merasa seolah-olah ada ribuan mata yang mengawasi setiap gerakannya, mencerminkan kesepian dan ketakutan yang tak terucapkan. Makhluk itu berdiri di depannya, wajahnya tersembunyi dalam bayangan gelap, hanya matanya yang bersinar merah. Kau benar-benar bersedia menyerahkan jiwa ini? Suara makhluk itu bergema lebih dalam dari sebelumnya, seolah berasal dari seluruh penjuru hutan. Apa yang membuatmu begitu yakin? Apakah kamu tidak takut dengan takdir yang menantimu? Warto menatap makhluk itu dengan keberanian yang ia paksakan. Saya bukan lagi takut dengan takdir. Saya tidak akan membiarkan orang lain menderita karena kesalahan yang telah dilakukan oleh Soima. Saya akan menanggung beban ini jika itu bisa mengakhiri kutukan ini. Makhluk itu tertawa sinis dan langkah-langkah beratnya terdengar mendekat. Jiwa manusia sangat rapuh, Warto. Kamu tidak tahu apa yang sebenarnya sedang kamu tawarkan. Dengan berjanji seperti itu, kamu telah mengikatkan dirimu dalam kekuatan yang jauh lebih besar dari yang kau bayangkan. Namun, Warto tetap teguh. Saya sudah membuat keputusan. Biarkan saya menanggung beban ini dan biarkan kutukan itu berhenti. Makhluk itu mengangkat tangannya dan seketika itu juga Warto merasakan kekuatan besar yang mengalir ke dalam tubuhnya. Seperti listrik yang mengalir melalui setiap urat nadi, tubuhnya terbungkus dalam cahaya hitam yang pekat. Sakit yang begitu luar biasa memaksa Warto berteriak, tetapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Dalam kegelapan itu, Warto merasakan jiwa dan tubuhnya terbelah, seolah dirinya menjadi bagian dari kekuatan yang tak terjangkau. Waktu terasa tidak lagi berjalan, hanya ada kegelapan yang mendalam dan kesakitan yang semakin intens. Namun, tiba-tiba sebuah cahaya kecil muncul di ujung kegelapan. Sebuah gambaran wajah Soimah muncul di depan Warto. Wajahnya tampak tenang, meskipun ada kesedihan yang terlihat di matanya. Warto, suara Soimah terdengar. Kamu tidak seharusnya melakukan ini. Ini adalah jalan yang sangat berbahaya.
"Kenapa kamu tidak memberitahu kami, Soimah?" tanya Warto, suaranya penuh rasa sesal. "Kenapa kau terjebak dalam pesugihan itu?" Soimah menghela napas dan matanya menunjukkan keputusasaan. "Saya tidak tahu apa yang sebenarnya saya lakukan, Warto. Saya hanya ingin hidup lebih baik, seperti kebanyakan orang. Tapi aku tidak pernah tahu harga yang harus kubayar untuk kekayaan itu. Aku berharap bisa keluar dari itu, tapi aku sudah terlalu jauh terperangkap." Warto merasa hatinya hancur. Ia tahu sekarang bahwa Soimah bukanlah orang jahat. Ia hanyalah seorang wanita yang terjebak dalam godaan dunia yang penuh dengan janji palsu dan kegelapan yang tak terhindarkan. Makhluk itu yang masih berdiri diam di tengah kegelapan mulai berkata dengan suara rendah dan dalam, "Jiwa yang terjebak dalam perjanjian ini tidak bisa begitu saja bebas. Kekuatan ini tak bisa dihentikan dengan kata-kata atau niat baik. Dan kini kau telah menjadi bagian darinya." Warto merasakan tubuhnya semakin lemah. Kesadaran mulai mengabur. Ia tahu bahwa jika ia tidak segera menemukan cara untuk mengakhiri siklus ini, ia akan terperangkap selamanya dalam dunia kegelapan itu, seperti Soimah yang telah terlebih dahulu jatuh ke dalam perangkap pesugihan. "Jadi, ini tak bisa dihentikan?" Warto bertanya, suara hampir hilang. Makhluk itu hanya menggelengkan kepala dengan senyum lebar yang mengerikan. "Tidak ada jalan keluar. Tidak ada yang bisa keluar dari kesepakatan ini tanpa membayar harga yang lebih besar. Semua yang kau tahu, semua yang kau lihat, hanya bayangan dari kegelapan yang lebih dalam." Namun, sebelum semuanya gelap sepenuhnya, Warto merasakan dorongan kuat dari dalam dirinya. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah kekuatan tak terduga muncul, seolah dari kedalaman jiwanya. Ia tidak tahu apa itu, tapi itu terasa seperti sebuah peluang terakhir. Dalam kegelapan itu, ia berteriak dengan segenap tenaga yang masih tersisa, berharap ia bisa menghentikan makhluk itu, berharap bisa mematahkan siklus yang telah menjeratnya dan Soimah. Suara gemuruh itu berhenti sejenak. Warto merasa ada sesuatu yang mulai bergetar di udara, sebuah perubahan yang tak bisa ia jelaskan. Di dalam kegelapan, ia merasa ada sesuatu yang bergolak, seolah dunia ini sedang mengalami perubahan besar. Warto tahu, saat ini bukan hanya jiwanya yang dipertaruhkan. Sebuah keputusan besar akan segera terungkap, dan semuanya akan tergantung pada apa yang akan terjadi selanjutnya. Warto merasakan tubuhnya mulai terasa ringan, seolah beban berat yang menekan dirinya perlahan menghilang. Di tengah kegelapan, cahaya yang lemah semakin terang, dan perlahan-lahan ia bisa merasakan tanah di bawah kakinya. Makhluk itu mulai menghilang, suaranya terdengar semakin jauh, dan Warto merasakan adanya pergeseran besar dalam kekuatan yang mengelilinginya. Soimah muncul lagi, namun kali ini wajahnya tidak lagi tampak penuh kesedihan. Ada rasa lega yang terpancar, meskipun masih ada keputusasaan dalam sorot matanya. "Warto," katanya dengan suara lembut, "kau telah melakukan hal yang benar. Ini adalah jalan yang sulit, tetapi mungkin kita bisa menghentikan siklus ini. Mungkin ada cara untuk membebaskan kita semua." Warto merasa seolah-olah beban yang luar biasa telah terangkat dari dirinya. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi ia merasa ada sesuatu yang telah berubah. Sesuatu yang kuat dan tak terduga. Mungkin sebuah pemberian dari dunia lain telah membebaskan mereka dari kutukan itu. Di sisi lain, makhluk yang dulu mengancam mereka kini tampak semakin pudar, seolah kekuatan besar yang menjaga pesugihan itu sedang melemah. Tidak ada yang bisa menghindar dari hukum alam. Suara makhluk itu terdengar semakin jauh. Tapi kali ini, kalian telah berhasil mengubah takdir. Dengan pelan, kabut hitam itu menghilang, dan hutan kembali seperti semula, sunyi dan damai. Warto dan Soimah berdiri di sana. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Hanya keheningan yang menenangkan setelah kegelisahan panjang. Mereka tahu, meskipun siklus pesugihan itu kini telah berakhir, mereka harus terus melanjutkan hidup mereka.
berusaha membangun kembali apa yang telah hilang. Soimah yang kini dibebaskan dari kutukan menatap Warto dengan rasa terima kasih yang dalam. "Terima kasih, Warto. Jika bukan karena keberanianmu, mungkin kita tidak akan pernah keluar dari kegelapan ini." Warto hanya mengangguk meski hatinya masih dipenuhi perasaan campur aduk, kesedihan, kelegaan, dan rasa takut terhadap masa depan. Tetapi ia tahu mereka telah melawan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kekayaan atau ambisi. Mereka telah berjuang melawan takdir yang ingin menghancurkan jiwa-jiwa yang terjerat dalam godaan pesugihan. Malam itu, mereka berdua berjalan keluar dari hutan. Langkah mereka penuh harapan, meskipun mereka tahu perjalanan ini masih jauh dari selesai. Pesugihan mungkin telah berhenti, tapi dunia ini penuh dengan godaan dan bahaya yang tak terduga. Namun, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka merasa ada harapan. Dan di balik semua itu, Warto tahu satu hal pasti: kegelapan, meskipun kuat, tidak akan pernah mampu menundukkan cahaya sejati yang ada dalam hati manusia. Terima kasih telah menyaksikan cerita ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Dukungan kalian sangat berarti untuk channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.